Jauh sebelum hari ini, nama Tanjung Balai begitu kesohor dengan jalur tikusnya menjadi pintu masuk segala yang berbau ilegal. Bukan rahasia lagi, balpres atau pakaian bekas sudah puluhan tahun malang melintang di wilayah ini, bahkan menjadi sumber penghidupan warganya. Balpres lazimnya dibawa dari kawasan sekitar Port Klang, Malaysia dan masuk ke Tanjung Balai melalui perairan laut. Barang-barang selundupan ini diangkut dengan kapal milik pembeli atau tokebal dan dengan mudah masuk ke jalur-jalur sungai. Banyaknya perut yang bergantung dari perputaran gelap duit balpres menjadikan kawasan perairan Tanjung Balai paling beresiko. Kerap kali aparat harus perang di laut, berhadap-hadapan langsung dengan kaki tangan para toke penyelundup. Salah satu jalur masuk balpres melalui tangkahan pribadi di wilayah Es Dengki. Realitas menelusuri perkampungan di daerah ini dan bertemu beberapa warga yang pernah menjadi kru kapal pengangkut balpres dari Malaysia. MD, mantan pelaku penyelundupan balpres yang realitas temui, mengaku resiko membawa sendiri balpres melalui jalur laut. Resikonya terlalu besar dan berat di ongkos. Itu sebabnya kini para penjual balpres lebih memilih mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan memanfaatkan jalur ekspedisi. Apalagi kini pemain balpres sudah cukup banyak dan menyebar hampir di seluruh tanah air. Ya sekarang proses masuknya sekarang ini itu melalui Bandung dulu. Jadi di Bandung itu masuk, jadi toke-toke di sini itu belanja dari Bandung, maka dari Bandung dikirim kemari melalui ekspedisi gitu. Sedangkan dulunya bisa langsung ke sini dari Malaysia, langsung masuk pelabuhan Tanjung Balai, pelabuhan kecil namanya itu nanti ada, langsung masuk ke Tanjung Balai. Itu proses masuknya dari dulu sampai sekarang. Apa sih biasanya yang sekali masuk itu ada berapa bal? Kalau dia ke sini itu dia 1 kontainer, 2 kontainer. Mungkin isi 1 kontainer itu sekitar 40 bal begitulah. Sekarang karena kan itu tidak sebebas dulu. Kalau dulu itu kan dia via laut, dia itu baru ratusan. Berapa? Sampai 500 lebih kah apa? Kadang mau sampai ribuan. Sampai ribuan. Dulu itu. Tapi itu khusus buat pasar Monja doang? Pasar Monja doang. Nggak ada di lempar lagi ke luar kota? Ya, karena kan dulu kan kita tahu kan masuk bahan itu kan ke Tanjung Balai. Jadi pedagang-pedagang luar itu tetap belanjanya ke Tanjung Balai. Maka dikirimlah ke Medan atau kadang sekitaran Medan gitulah. Masih di sekitaran sini, Sumatera berarti? Sumatera Utara. Kita nggak pernah kirim keluar. Memang ada 1-2 orang waktu Tanjung Balai masuk banyak bal, itu kadang ada juga kirim kita ke Bandung, kirim ke apa dulu pada saat itu. Jadi kan sekarang udah nggak gitu lagi. Seiring berjalannya waktu, penyelundupan balpres kini tak lagi berpusat di Tanjung Balai. Pakaian bekas impor diselundupkan ke beberapa wilayah di Indonesia, diangkut dengan kontainer-kontainer besar dengan modus memalsukan kode impor barang. Meski begitu, celah selalu saja ada. Selain jalur darat, masih ada saja yang memanfaatkan jalur sungai untuk jalur distribusi balpres antar daerah bahkan antar pulau. Ship to ship antara barang-barang ilegal itu ada di sini. Karena apa? Ini jauh dari pantauan kita. Kalau dari lokasi pangkalan bea cukai itu sekitar 9, sekian mil ke sini, mungkin perkiraan 1 jam, 1,5 jam harus baru ke sini. Jadi itu mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan jauhnya lokasi-lokasi petugas baik dari Berombang ataupun dari Tanjung Balai sehingga mereka lebih tepat mungkin masuk lewat sini. Ataupun sekedar sandar atau lego jangkar di sini sampai menunggu situasi yang paling aman. Penindakan yang sebelumnya sudah dilakukan bea cukai itu apakah pernah Pak ditangkap salah satu pengimpornya itu? Untuk case yang ada di Teluk Nibung, ada beberapa case yang memang kita naikkan tingkat kepenyidikannya. Namun karena memang tidak
tidak bisa kita cari titik pemilik barangnya atau pemilik barang sesungguhnya, maka secara aturan itu adalah pengangkutnya, yang artinya nakodanya yang bertanggung jawab. Sehingga yang kita pidanakan itu adalah nakodanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga penelusuran dari situ sepanjang hasil pemeriksaan dia menunjukkan kepada siapa pemilik barangnya, kita akan telusuri. Tetapi rata-rata sampai dengan saat ini mereka bungkam atau mereka sudah di drill, mereka tidak tahu siapa pemilik barang. Saya disuruh antar saja, saya disuruh ambil. Nah, itu kadang-kadang kita terputusnya di situ. Ini adalah kawasan Sungai Baru yang berada di Kabupaten Asahan. Jika kita lihat memang kawasan ini merupakan wilayah laut yang dekat dengan pemukiman warga. Dan memang dari dulu tempat ini selalu dijadikan pintu masuk dari kapal kayu yang bermuatan balpres yang dibawa dari Malaysia. Alasannya karena memang itu langsung ke pemukiman warga. Jadi ketika kapal tersebut bersandar, mereka langsung membongkar muatan dan bisa langsung dimasukkan ke truk untuk dibawa ke gudang bal tersebut. Dengan adanya sejumlah titik dari pintu masuk kapal-kapal yang bermuatan balpres tersebut, itulah yang menjadikan bisnis pakaian bekas atau yang biasa disebut Monza ini masih tumbuh subur di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pakaian bekas impor ilegal yang terus membanjiri wilayah Indonesia praktis menyebabkan industri garmen lokal tersungkur. Diperkirakan tidak kurang dari 70 ton balpres per hari diselundupkan ke Indonesia. Dengan harga jual cukup miring di pasaran, pakaian baru produk lokal jelas kalah bersaing. Dengan baju bekas yang marak masuk ke Indonesia, bagaimana teman-teman IKM kita bisa bersaing dengan baju bekas? Karena namanya baju bekas, mereka tidak ada kos produksinya. Ya itu kan sebagai pemberian gratis, pasti kos produksinya adalah 0. Pasar domestik Indonesia boleh katakan masih lebih baik dibandingkan negara lain. Tapinya itu, teman-teman negara yang tadi saya sebutkan, China itu salah satunya, itu membidik. Dan mereka membanjiri market domestik kita cukup banyak. Ya, jadi saya pikir teman-teman di industri pun kita juga nggak berhenti berpikir, berhenti berinovasi. Ya, kita harus bisa bersaing dengan mereka. Tapi asal sepanjang level playing field-nya sama. Di Indonesia, ada sedikitnya 591.390 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di bidang bisnis pakaian dan menyumbang pendapatan Rp201,46 triliun per tahun. Bila pemerintah masih saja terus setengah hati membendung limbah pakaian bekas impor, itu sama artinya dengan membunuh perlahan-lahan industri garmen dalam negeri sendiri. Atas nama keadilan, hukum tidak boleh timpang. Aturan harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Apapun alasannya, jangan lagi memberi ruang bagi toke-toke penyelundup yang bersembunyi di balik nama masyarakat kecil. Metro TV